Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-temanku semuanya. Di video ini teman-teman aku mau beraktivitas nih. Hari ini rencananya mau bikin tempe teman-teman, karena kemarin sempat Pak Joko itu bikin tempe, dan kali ini aku mau nyoba resepnya bisa jadi apa enggak ya teman-teman. Nah ini aku mau rendam delenya dulu teman-teman ya, direndam karena ngikutin tutorialnya di YouTube teman-teman. Jadi ini ceritanya masih belajar ya, jadi nanti kalau ada salahnya teman-teman bisa kasih saran dan tips-tipsnya nih. Nah teman-teman, setelah direndam 5 jam ini delenya udah ngembang besar banget ya. Jadi katanya kalau udah di kayak gini teman-teman, nanti tuh bakal direbus ya. Ngerebusnya sih katanya nggak lama-lama, cuman 25 menit. Nah teman-teman, jadi yang kita bikin ini delenya itu dele jadub ya. Sebenarnya delenya tuh disuruh nanam, tapi malah dibikin tempe teman-teman. Karena lahannya udah banyak yang ditanamin cabai ya, dan kemarin kan sempat nanam kacang hijau, tapi malah banyak yang dimakan sama tikus. Jadi kayak mau nanam lagi tuh kayak masih aras-arasan gitu loh teman-teman. Akhirnya malah dibikin tempe nih, dan ya nggak apa-apa ya teman-teman, dibikin tempe. Terus kemarin juga sempet dibikinin dele dan udah dijual loh teman-teman, tapi alhamdulillah ngasilin uang. Jadi ya sekalipun nggak ditanam tapi kan dimasak bisa ngasil uang juga, itu kan alhamdulillah banget ya teman-teman. Maksudnya kan nggak sia-sia gitu. Nah ceritanya langsung lanjut nih teman-teman. Nah setelah prosesnya udah selesai, ini kita mau tahap pembungkusan teman-teman. Jadi karena ini masih perdana, masih belajar ya teman-teman, ini rencananya tuh tempenya pengen banget aku pingin bikin keripik tempe, dan ini bungkusnya tuh ala-ala pas kita di ini teman-teman ya, pelatihan. Jadi kita bungkus kayak gini, dikasih tahu cara membungkusnya. Kalau mau dibikin keripik tempe, kita bikin bulat kayak gini. Sebenarnya nggak bulat banget ya, karena ini plastik biasa, jadi kita lipet-lipet menyerupai kayak bulat gitu teman-teman. Nah ini ada sebagian aku bungkus kecil-kecil dulu teman-teman. Kalau tempe yang seukuran segini itu biasanya 1000-an teman-teman ya. Ini kecil banget, mungil, dan ini hanya nyobain aja ya teman-teman yang kecil-kecil. Sebenarnya pengen bikin yang tempe tipis-tipis loh teman, kayak di Jawa itu yang dibikin mendoan, yang tempe kepleh itu kan tipis-tipis banget dibungkus daun. Tapi aku nggak tahu caranya teman-teman, karena kan belum pernah sama sekali, dan ini adalah pertama kalinya langsung uji coba ya teman-teman. Dan langsung aja ditusuk-tusuk katanya. Nah aku masih penasaran tuh kalau dibungkus daun tuh ditusuk-tusuk apa enggak sih. Soalnya nggak tahu teman-teman. Dan ternyata teman-teman, tempeku kemarin tuh gagal, nggak jadi. Alhasil ini Pak Joko suruh ngajarin lagi teman-teman, dan akhirnya Pak Joko bikin jadi teman-teman. Nah ini yang bikin Pak Joko, yang punya kemarin gagal total teman-teman. Nggak aku liatin, aku malu teman-teman. Dan ini yang punya Pak Joko udah jadi tempenya, berarti aku belum bisa teman-teman. Dan akhirnya ini tempenya mau aku bikin keripik tempe. Ini mau bikin keripik tempe perdana juga sih. Sebenarnya aku belum pernah bikin keripik tempe teman-teman ya. Dan ini alhamdulillah tempenya tuh padat banget, dan insya Allah udah pas ya untuk dipotong-potong, dibelah tipis-tipis gitu. Kalau dulu di pelatihan teman-teman, sebelum berangkat sini itu kan ada pelatihan bikin-bikin keripik ya. Ini tuh ada alat khusus untuk pemotongnya, jadi bisa tipis-tipis banget ya. Kalau pakai pisau kayak gini teman-teman masih tebel ya, sekalipun udah berusaha tipis tapi tetap aja tebel. Dan karena tempenya itu ada yang semangit juga ya teman-teman, jadi di sini tuh aku bikin
ini teman-teman, apa ya, gorengan kayak gini, apa namanya nggak tahu, pokoknya kan jadi tempenya tuh ada yang sebagian jadi, ada juga yang sebagian panas gitu ya teman-teman. Dan ini aku goreng kayak gini, dan rencananya nanti yang udah jadi sempurna itu mau dibikin keripik tempe teman-teman. Ini ceritanya masih uji coba teman-teman, nanti kalau berhasil kita lanjutkan gitu ya teman-teman. Jadi kalau uji coba tuh gagal, nanti diulang lagi sampai benar-benar bisa teman-teman. Emang ada niatan mau jualan tempe Bu Joko? Nggak tahu sih, cuman pengen aja ya memanfaatkan dele-dele yang ada ya teman-teman. Jadi syukur-syukur jaduk delenya itu kan lumayan ya teman-teman, kalau bisa dibikin tempe, kemudian dibikin keripik tempe kan bisa dijual ya teman-teman. Jadi ya hitung-hitung bisa nambahin pemasukan gitu ya teman-teman. Nah ini dia keripik tempe yang udah bener-bener jadi banget, udah bener-bener padat. Ini yang mau aku bikin keripik teman-teman. Yang tadi yang pertama aku potong itu teman-teman mau dibikin tempe goreng biasa ya, tapi karena tadi itu tempenya agak lanas, jadi pas dipotong tuh merotol gitu teman-teman. Dan yang udah sempurna alhamdulillah jadi teman-teman nih, tapi nggak bisa tipis ya, masih tebel-tebel karena kan cuman pakai pisau, jadi nggak bisa tipis, nggak bisa setipis kertas gitu teman-teman. Dan untuk tempenya sendiri teman-teman, ini kan cuman manual ya, nggak ada pemecahan. Jadi tempenya juga tuh ada yang utuh, delenya itu ngelepas sendiri gitu teman-teman. Jadi banyak yang lepas-lepas, nah kayak gini teman-teman. Tapi alhamdulillah ini udah bagus ya, kayak yang dijual-jual gitu, kayak udah seneng aja ya, Pak Joko ternyata pandai bikin tempe teman-teman. Berarti cocok nih jadi pedagang tempe teman-teman ya. Dan ini dia teman-teman, ini Pak Joko lagi ngiris-ngiris tempe. Tempe yang ini kan mau dibikin keripik ya. Nah ini dia udah jadi teman-teman, alhamdulillah ya. Jadi dari 2 bungkus dapatnya banyak. Langsung teman-teman ini aku goreng ya. Prosesnya nanti aku share di channel sebelah ya teman-teman. Jadikan ide jualan gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ini renyah banget ya teman-teman. Nih jadi teman-teman, tapi menurut aku ini masih belum sempurna karena masih amburadul gini teman-teman ya. Kemarin waktu di pelatihan itu bisa bagus banget, dan pas dikasih tutorialnya itu udah disiapin semua bahan-bahan jadinya teman-teman. Kemungkinan ada bumbu rahasia gitu ya, jadi nggak bisa sebagus yang di pelatihan-pelatihan itu teman-teman. Ini masih acak-adul kayak gitu, tapi alhamdulillah banget. Oke teman-teman, setelah bikin tempe keripik delenya udah selesai, ini aku punya sayur kates teman-teman. Jadi di sini teman-teman, kalau kita hasil panenan sayurnya udah habis, masa tanamnya udah selesai, selanjutnya yang kita petik sayur itu adalah kates teman-teman. Jadi pepaya ini yang buahnya itu nggak produktif ya, yang jelek-jelek dan yang cuman keluar bunga aja, jadi sama Pak Joko dipangkas teman-teman. Dan ini aku senang banget ini sama bonggolnya ini teman-teman. Ini tuh rasanya manis-manis gimana gitu teman-teman. Dan cara ngerebusnya itu pakai daun sengganen, nggak pahit sama sekali teman-teman. Dan yang bonggolnya ini teman-teman, ini selalu bikin rebutan aku sama Pak Joko karena ini beneran enak banget loh. Pasti teman-teman yang udah biasa makan kayak gini, iya ini enak banget ya. Karena selain sayur-sayur yang kemarin daun ubi rambat, kita juga selalu konsumsi sayur pepaya teman-teman. Dan selesai aku masak ya, nggak aku record semuanya, hanya aku kasih tahu ke teman-teman ya, sayur-sayur di transmigrasi itu semuanya organik ya. Selanjutnya aku panen cabai, tapi nggak aku record juga karena lumayan capek juga teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, ini cabenya ada 3 kilo teman-teman, alhamdulillah ya, 3 kilogram. Dan ini cabai yang jenisnya Indofood ya teman-teman, yang 3 kg, bukan yang kayak kemarin itu. Yang kemarin itu kan harganya lebih rendah ya. Dan alhamdulillah cabai ini teman-teman, kemarin kita jual itu menghasilkan berapa? 165 teman-teman, alhamdulillah ya. Nanti kalau semakin banyak, semoga cabai kita semuanya jadi dan bisa menghasilkan ya teman-teman. Karena cabai lah ya teman-teman yang bisa jauh dari hama lainnya, kayak monyet di Solo nggak doyan cabai ya, kan pedes teman-teman. Soalnya kalau terong, tomat itu monyet rusak semua teman-teman, dimakan, dihancur-hancurkan gitu ya teman-teman, diporanda-porandakan.
dan kita harus bertahan di cabai. Mudah-mudahan cabainya nanti pas kita panen, pas kita jual harganya tinggi gitu ya teman-teman. Sebenarnya untuk di daerah Sulawesi ini teman-teman, khususnya di Sulawesi Tenggara, itu yang lagi ramai banget tuh sekarang tuh nilam teman-teman ya. Nilam itu harganya tinggi banget teman-teman. Cuman untuk saat ini mungkin kita masih belum bisa nanam ya. Mungkin kapan-kapan kalau kita udah dilonggarkan semuanya mungkin bisa, dan itu juga pun harus belajar sama yang udah ahli ya, seperti orang-orang lokal gitu teman-teman. Karena saat ini tuh hampir semua orang lokal itu berbondong-bondong nanam nilam, dan pokoknya rame banget teman-teman. Mungkin karena harganya melejit gitu ya teman-teman, dan ya seperti itu ya teman-teman. Makasih banyak untuk teman-temanku semuanya yang sudah ngasih saran supportnya buat kita di Rumah Transmigrasi, baik teman-teman yang mau berkomen dan maupun yang tidak berkomen. Aku doakan teman-teman diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin teman-teman. Semoga aku juga makin semangat lagi bikin konten-konten yang menarik buat teman-teman semuanya ya. Dan sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.